Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 11 ayat 28 yang berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah dalam Tuhan Yesus ada kelegaan. Hanya oleh karena kasih karunia atau anugerah Tuhan Yesus Kristus sajalah yang telah memungkinkan kita umat manusia ini untuk dapat menikmati keadaan yang saat ini kita ada dan berada di dalam melaksanakan hidup yang sudah, yang sedang, dan yang akan kita mau lalui ke depan. Seiring dengan bergerak dan berjalannya waktu yang kita alami, berlalu begitu cepat, maka sadar dan ingatlah bahwa kita umat manusia ini di dunia, di kolong langit ini, akan senantiasa bergumul dan memiliki akan betapa beratnya dosa kesalahan yang kita pikul masing-masing dengan beban yang berbeda. Akan tetapi Tuhan Yesus Kristus punya rancangan yang sama, yaitu melegakan kita. Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah saat ini kita merasa letih, lesu, dan tidak berdaya karena beratnya beban persoalan, pergumulan yang kita sedang tanggung di dalam hidup kita sekarang ini? Mari kita ketahui bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang hatinya begitu luas, tidak bertepi, yang terbuka dan yang peduli pada keluh kesah, ratap tangis, dan Dia sungguh begitu perhatian atas segala bentuk pergumulan yang sedang kita hadapi. Marilah kita sadari betul bahwa Tuhan Yesus menantikan kita untuk mau datang kepadanya. Bahkan Tuhan Yesus berkenan memahami dan mengampuni akan segala dosa kesalahan kita, ketika kita juga mau merendahkan diri dan yang mau datang mengaku dosa kesalahan kita di hadapan Dia yang Maha Kudus. Dia itu Maha Tahu, Maha Pengasih Penyayang bagi kita umatnya di dunia ini. Kasih-Nya yang begitu besar dan yang diwujud nyatakannya di dalam diri Putranya Tuhan Yesus Kristus, dan kehadirannya selalu terus dapat kita rasakan, kita hayati di hati kita, itu sungguh luar biasa untuk menyatakan kepada kita sebagai umatnya ini. Oleh karena itu, apapun beban, permasalahan, pergumulan hidup kita di muka bumi ini, maka terimalah undangan Tuhan Yesus agar kita dengan sukacita mau datang kepadanya. Dia telah berjanji bahwa jalan bersama dan menyertai kita. Dia memberikan kedamaian bagi jiwa kita yang gelisah dengan menyediakan kelegaan sejati bagi kita. Keadaan dunia ini boleh saja berubah, tetapi kita punya Tuhan Allah yang tidak pernah berubah. Ingat, kerjakan bagian yang menjadi tugas tanggung jawab kita sesuai dengan hikmat yang dianugerahkan Allah itu kepada kita.
tetapi dengan hati yang memang tentram, bebas dari kecemasan. Mari kita serahkan hidup kita sepenuh hati kita kepadanya dan kita hidup mengikuti jalan-jalan yang ditunjukkan melalui kebenaran firman-Nya itu. Jangan pernah bimbang dan ragu lagi. Mari kita sadari betul bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita umat manusia. Karena itu, kuatkan dan teguhkanlah iman percaya diri kita dan tetaplah hanya percaya kepada Kristus saja, jangan kepada yang lain. Andalkan Dia di dalam segala hal. Kiranya hanya Dia yang dapat menolong dan memampukan kita, yang secara pasti kita sungguh mempercayainya, dan kita memang harus selalu mengandalkan Dia saja. Ingatlah akan firman Tuhan seperti yang dituliskan pada Ibrani 13 ayat 5 ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan, boleh kami dengarkan pada saat ini. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk tidak hanya mendengar, tidak hanya mengerti, tidak hanya menerima kebenaran firman-Mu itu. Mampukan kami juga untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan itu sendiri. Kini Bapa, kami merasakan adanya pergumulan yang menyangkut keberadaan dari sakit penyakit yang saat ini sedikit atau banyak masih mengganggu kami. Kiranya Tuhan berkenan memberikan mujizat kesembuhan yang daripada-Mu itu. Kami serahkan seluruh doa dan harapan kami, dan hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau berdoa bersembah sujud memohon kepada-Mu, jadilah kehendak-Mu. Amin.